pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Tian Rope menyapa saudara dalam program Pagi Bersama Tuhan. Dan pagi ini tema kita adalah Tuhan yang mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia berdosa. Bahkan kita yang melayani pun masih bisa jatuh dalam kelemahan. Namun kabar baik Injil adalah Tuhan tidak meninggalkan orang yang jatuh. Ia mengampuni dan ia memulihkan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Urapi kami, berikan kami pengertian, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, akan membawa kami semakin melihat kuasa dan kebesaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang bisa membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Karena Paulus berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang sudah melayani pun masih bisa jatuh. Dosa tidak selalu besar atau mencolok. Dia bisa berupa kesombongan rohani. Dia bisa berupa ketidakjujuran kecil, iri hati, atau motivasi yang salah. Masalahnya bukan apakah kita berdosa, tetapi apa yang kita lakukan setelah berdosa. Dosa tidak membuat Tuhan menjauh. Justru dosa yang membuat kita menjauh dari Tuhan karena rasa malu dan tuduhan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita baca tadi bahwa dikatakan jika kita mengaku dosa kita. Saudara perhatikan kata jika. Pengampunan tersedia tetapi perlu respon. Kemudian kata mengaku. Bukan sekedar menyadari, tapi datang dan mengakui di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Maka ia adalah setia. Kalimat berikutnya dikatakan, maka ia adalah setia. Setia, Tuhan tidak berubah dalam kasih-Nya. Adil, karena Yesus sudah membayar lunas dosa kita. Tuhan tidak menghukum dua kali. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Saudara perhatikan, mengampuni segala dosa kita. Jadi bukan sebagian, tetapi segala dosa. Masa lalu, dosa tersembunyi, dosa besar maupun kecil, semuanya dibersihkan. Dan kalimat berikutnya dikatakan, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini lebih dari pengampunan. Tuhan tidak hanya menghapus dosa, tapi membersihkan hati kita dari dalam. Mazmur 51 ayat 10 berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat contoh pengampunan dalam Alkitab. Daud berzina dan membunuh. Tapi ketika dia mengaku, Tuhan ampuni dia. Saudara bisa baca dalam Mazmur pasal 51. Yang kedua, Petrus. Petrus menyangkal 3 kali. Tapi Yesus mencarinya, memulihkannya, dan mempercayakan domba-dombanya. Yang ketiga, saudara bisa lihat dalam Alkitab, wanita yang berzina. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Kemudian dilanjutkan dengan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan bukan berarti kompromi, tetapi pemulihan.
Pengampunan bukan sekedar bebas dari hukuman, tapi panggilan untuk hidup kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bahayanya jika kita tidak mengaku? Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Menyimpan dosa hanya membuat hati keras. Pelayanan jadi hambar, relasi dengan Tuhan terganggu. Tetapi saat kita mengaku, ada damai, ada pemulihan, ada pintu berkat kembali terbuka. Setan ingin Anda malu. Setan mau saudara malu, tetapi Tuhan mau Anda kembali. Tuhan mau saudara kembali kepada Dia. Mari, hari ini mari kita renungkan. Apakah ada dosa yang belum kita akui? Apakah saya merasa bersalah terus-menerus meskipun sudah bertobat? Apakah saya bisa mengampuni diri sendiri setelah Tuhan mengampuni saya? Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah pada Tuhan hari ini. Jangan tunda. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencintai versi terbaik kita saja. Dia mencintai kita dalam kegagalan dan menanti kita kembali untuk dibersihkan dan disucikan. Pengampunan bukan akhir cerita, tetapi itu adalah awal dari hidup baru. Yakin dan percaya, Tuhan selalu menunggu untuk engkau kembali kepadanya. Tangannya terbuka dan Dia menunggu terus. Engkau berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa. Dan kita mohon pengampunannya, Dia pasti mengampuni dan menyucikan kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu hati kami, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Hari ini kami tidak ingin berpura-pura. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa, kami gagal, kami lalai, kami tidak taat. Tapi kami bersyukur karena Engkau tidak membuang kami. Ampunilah kami, sucikan hati kami dan pulihkan hidup kami. Ajarkan kami hidup dalam kekudusan dan kasih-Mu. Kami percaya oleh darah Yesus kami diampuni. Dan kami mau bangkit melayani Engkau dengan hati yang baru. Bapa, kami berdoa buat seluruh umat-Mu, seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencarian mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada-Mu. Dan biarlah melalui semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Dan biarlah bangsa ini ada selalu dalam belas kasihan-Mu. Memberkati para pemimpin kami, memberkati dari tingkat pusat sampai yang terendah Tuhan. Dan kami percaya hikmat daripada Tuhan menjadi bahagian mereka. Dan mereka menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saudara diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan renungan ini untuk menolong orang lain yang sedang lelah dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati.